Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen itu terbentuk akibat adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi antar unsur non-logam. Contohnya H2. Nah, ini di sini contoh H2-nya. Ya. Jadi masing-masing atom H memiliki satu elektron valensi lalu dipakai bersama. Nah, nanti penggunaan bersama pasangan elektronnya itu ada yang sepasang, ada yang dua pasang, ada yang tiga pasang. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang sepasang elektron berarti disebutnya ikatan kovalen tunggal. Terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Contohnya senyawa H2. Lalu ada juga ikatan kovalen rangkap 2. Terjadi akibat penggunaan bersama dua pasang elektron. Digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus. Contoh senyawanya O2 dan lain-lainnya banyak ya sebenarnya. Lalu ikatan kovalen rangkap 3 terjadi akibat penggunaan bersama tiga pasang elektron. Digambarkan dengan tiga pasang elektron atau tiga garis lurus. Contohnya senyawa N2. Nah, nanti kekuatan ikatan kovalen itu yang rangkap 3 lebih besar dibandingkan ikatan kovalen yang rangkap 2. Dan lebih besar juga dibandingkan ikatan kovalen tunggal. Ini contohnya pembentukan ikatan kovalen dalam molekul Cl2. Ya, jadi ini gambar yang ini adalah gambar struktur Lewisnya. Lihat, Cl itu kan nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 287. Nah, ini elektron valensinya ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu elektron yang masih jomblo. Nah, dialah nanti ini yang akan berikatan dengan elektron yang lain. Nah, ini karena disuruhnya Cl2, berarti atom Cl-nya ada 2. Masing-masing atom Cl punya elektron valensi sebanyak 7. Nah, ini ada yang sendiri. Nah, nanti dia menggunakan bersama. Cl-nya ngasih 1, Cl yang satu lagi juga ngasih 1. Jadilah oktet ya, dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet. Yang tadinya cuma 7. Cl yang ini juga oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ini yang dipakai bersama hanya ada sepasang. Berarti dia ikatannya kovalen tunggal. Jadi boleh diganti dengan garis lurus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ikatan tunggal, single bond. Contoh molekul lain yang melibatkan ikatan kovalen tunggal. Nah, ini contohnya adalah senyawa CH4. Berarti atom C-nya ada 1, atom H-nya ada 4. Kita bikin kerangkanya dulu. Kalau yang ada 1 atom atau yang lebih sedikit, C-nya disimpan di tengah sebagai atom pusat. Lalu H-nya ada 4. Kiri, atas, kanan, bawah. Nah, kemudian ini udah ditulis nih. C-nya punya elektron valensi 4. Kan C itu kan nomor atomnya 6, 2, 4. Nah, ini elektron valensinya. Kalau H itu kan 1, berarti 1 elektron valensinya. Nah, lalu ini tadi rumusnya. Awalnya kita bikin kerangkanya, baru kita
masukin tanda titik atau cross buat ngebedain mana elektron C, mana elektron si H. Nah, ini si C-nya yang bulat. Yang bulatnya ada 4. Lalu H-nya ada 1. Nah, jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, lalu hanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi rumus atau struktur Lewisnya adalah yang ini. Struktur Lewis. Ya. C-nya tadinya 4 jadi oktet 8. H-nya tadinya 1 jadi 2 duplet. H ini juga duplet. H yang ini juga duplet. H yang kanan juga duplet. Nah, lalu yang ini disebut rumus struktur atau rumus bangun. Ya, jadilah seperti ini. Jadi yang pemakaian bersama sepasang elektronnya diganti dengan tanda garis. Nah, seperti itu ya. Kalau ini disebut ya rumus molekul. Ya, semoga kalian paham ya. Lalu ini ada senyawa NH3, ini H2O, yang ini HF. Nah, ini N ada 1, berarti di tengah posisinya. H ada 3, di kiri, kanan, bawah. H itu tadi kan 1 kan? Cantumin dulu 1 yang tanda silang. Kalau nitrogen itu nomor atomnya 7, berarti 25. Maka elektron valensinya 5. Nah, pada saat bergabung, nitrogennya jadi oktet. Hidrogennya duplet, jadi duplet, jadi duplet. Nah, ini ada yang disebutnya apa nih? Disebutnya PEB, pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berikatan. Jadi NH3 punya 1 PEB. Lalu H2O hanya ada 2. Ini di kiri dan di bawah. Boleh di kiri dan di kanan, boleh. Atau atas bawah, boleh ya. Lalu O-nya ada 1 di tengah sebagai atom pusat. Oksigen itu 8, berarti 26. Maka elektron valensinya ada 6 tuh yang bulat ya. Ada 6. Lalu hanya yang 1. Jadilah O-nya oktet 8, H-nya duplet, H-nya juga duplet. Jadi ada 2 pasang PEB. Lalu HF, asam fluorida. H-nya 1, F-nya 7 ya. Karena F dari nomor atomnya 9, berarti 27. Elektron valensinya 7. Jadilah dia 8. H-nya duplet. Jadi seperti ini rumus bangunnya. Ya. Nah, sekarang contoh ikatan kovalen rangkap dan rangkap 3. Ya, contohnya ini CO2. Jadi C-nya ada 1 atom. Posisinya di tengah. O-nya ada 2 di kiri dan di kanan ya. C itu tadi elektron valensinya ada 4. Jadi kita bikin gini dulu. Lalu kalau oksigen elektron valensinya ada 6. Misalnya mau kita iniin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, awalnya begitu kan kalau lambang Lewisnya kan. Nah, ini di bawah ini nggak ada atom lain. Berarti tidak boleh nyimpen elektron di bawah. Lalu kita apain? Kita pindahin. Pindahinnya kemana? Ke kanan. Ya. Jadi nggak boleh misalnya dia ada 2 ya 2 gitu. Nggak boleh ada yang sendirian. Lalu O juga di sini sama.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu C-nya ada 4. Kalau di sini ada 2, maka C-nya juga harus naruhin elektron sebanyak 2. Nggak boleh 1, nanti yang satu lagi nggak ada temennya, jomblo juga dong. Lalu C yang di kanan juga harus ada 2. Gitu. Kalau dihitung nih, lihat. Kita hitung dulu ada berapa elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah oktet. Oh, yang kanan juga udah oktet. Oh, yang kiri juga udah oktet. Maka rumus bangunnya menjadi C, ini ada garis 2, ini garis 2, O. Seperti itu ya. Udah tidak apa-apa. Kalau elektron yang di O, kan itu kan di pinggiran ya, nggak usah digambar lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di atom pusat yang di tengah ada pasangan PeB, harus ditulis. Nah, ini lalu yang N2. N2 berarti N-nya ada 2. N sama N. Masing-masing N tadi elektron valensinya ada 5. Misalnya kita simpan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita nggak boleh naruh ini di sini, karena di sebelahnya nggak ada atom yang lain. Jadi kita pindahin. Pindahinnya kemana? Ke sini. Ya. Nah, lalu ini nggak boleh juga di bawah ada elektron sendirian, karena di bawahnya lagi di sini nggak ada atom yang lain. Maka kita pindahin. Pindahinnya kemana? Ya ke sini, karena nanti buat berikatan sama N di sebelahnya. Ya. Nah, lalu N yang ini juga sama. Kalau di sini ada 3, berarti yang ini juga harus ada 3. Nah, seperti itu. Maka kita hitung di sini elektronnya ada 8. Oktet. Yang kanan juga ada 8. Oktet. Jadilah yang dipakai bersama ada 3 pasang, maka garisnya ada 3. Nah, seperti itu gambarannya. Gambaran struktur Lewis dan rumus bangunnya. Kemudian ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi, atau disebut juga ikatan kovalen koordinat, atau ikatan datif, atau ikatan semipolar. Yaitu ikatan kovalen yang terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Contohnya NH4+. Ini hidrogennya yang H plusnya, ini yang NH3-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. NH3 ditambah H plus menjadi NH4+. Jadi H-nya tadinya ada 3 jadi ada 4 kan? Nah, tadi di awal kita udah membuat struktur Lewis dari NH3. NH3 itu punya satu pasang PeB. Nah, lalu ini dikasihin ke si H. Ya, atau dipakai oleh si H menjadi seperti ini. Ya. Lihat, N-nya, H-nya udah duplet. H ini juga udah duplet. Lalu N-nya udah oktet. H itu kan tadi punya elektron 1 kan. Lalu ini ada muatan plus, berarti udah punya 1, melepas 1. Habis kan, jadi nggak punya kan. Seperti itu. Jadilah ini. Jadi ini yang disebut ikatan kovalen koordinasinya. Atau bisa juga ditulis H, N, H, H, tanda panah H. Nah, kayak gitu. Artinya ini elektronnya si N, tapi dipakai bersama oleh si H+, ya.
Jadi kalau ikatan kovalen doang, dia pemakaiannya bersama. Dua-duanya pada nyumbang, pada ngasih. Kayak tadi contohnya, kamu sebangku, yang satu bawa nasi, yang satu lagi bawa lauk, tapi makan bareng-bareng. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi, yang satu bawa nasi dan lauknya, satu lagi nggak bawa apa-apa. Jadi cuma nebeng doang, tapi makan bareng-bareng. Nah, itu ikatan kovalen koordinasi. Jadi hanya salah satunya aja yang punya elektron, satunya lagi nggak punya apa-apa. Oke, semoga kalian paham perbedaannya antara ikatan kemarin ikatan ion, lalu sekarang ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.